Kasusnya lagi-lagi kan pada waktu kita baca Hizkia, apakah Hizkia tahu kan umurnya segitu? Kan enggak kan. Allah menetapkan dosa, jawaban saya yes. Allah menetapkan dosa, tapi tidak membuat dosa. Ini juga ya. Nah, ini menikah atau nggak menikah, apakah takdir atau pilihan? Jadi ada orang yang ini menikah tuh MBA misalnya, married by accident. Apakah itu ketetapan Tuhan? Nah, prinsip ini yang menjadi pedoman supaya kita nggak mikir gini. Wah, kalau Tuhan sudah menentukan, ngapain nginjil? Nah, misalnya gini, contohnya misalnya, jadi kehendak bebas manusia itu diintervensi, tidak dimatikan. Karena gimana pun juga ketetapan Allah itu termasuk Tuhan mau memberi kita kehendak bebas. Jadi kan nggak mungkin ya. Jadi Allah menetapkan manusia punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas manusia itu diintervensi. Contohnya misalnya, kota gue nih ada tiket nih misalnya ke hotel, ya, gratis nih saya kasih gitu ya. Tapi kota gue langsung ngomong, aduh enggak deh, nih kayaknya belum berani. Ya belum berani dan lain sebagainya. Tapi saya nggak berhenti, saya bilang gini, kota gue lihat dulu, ya ini protokol kesehatannya gini. Ya di sini juga ada ini loh, ada private pool misalnya ya, ada ininya. Jadi kota gue nggak akan ketemu sama orang apa segala macam. Nah, lama-lama begitu kota gue ngelihat pertama nolak, lihat, wah boleh juga ya. Mulai tertarik. Ya mulai tertarik ya. Nah ini kan diintervensi ya jadi. Lalu gini, oke deh gini deh, Pak Joy. Coba aku tak diskusi dulu. Nah ini mulai nih. Nah ini ada external calling namanya. External calling tuh waktu kota gue ngomong sama istri, sama anak. Responnya positif. Nah dari respon positif itu akhirnya oke deh saya mau. Tadinya nggak mau. Nah apakah dengan kehendak bebas itu kota gue memilih ini? Iya dong. Kan saya nggak maksa. Saya mengintervensi. Nah itu yang Tuhan lakukan sebenarnya. Makanya ada external calling, ada internal calling. Internal calling tuh misalnya ada orang, contoh misalnya di Alkitab ya, Zakheus. Kan dia nggak ada sakit, nggak ada apa kan gitu. Kok tiba-tiba cari Yesus? Nah ada kemungkinan orang menafsirkan ya. Hidupnya gelisah, sepi, kosong. Berarti merasa begini berdosa. Pak Joy, kalau gitu. Hidup ini by design, gitu ya. By design, Tuhan sudah desain gitu ya. Terus dalam suatu proses kehendak bebas kita ini tidak hilang dengan desain Tuhan itu. Tapi Tuhan intervensi di sana. Nah. Berarti kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini kan untuk mencapai tujuan tertentu, betul ya Pak Joy ya? Karena dalam satu proses kehidupan ini kehendak bebas kita masih dihidupkan, ada intervensi Tuhan di sana. Tetapi kalau misalnya kehendak bebas kita lepas dari desain Tuhan, bisa jadi kayak gitu ya? Ya, nah itu tadi istilah lepas dari desain Tuhan kan berarti asumsinya kita tahu desain Tuhan. Iya, betul. Tadi kayak orang tadi bertanya, Pak Joy, Tuhan tuh ada apa enggak sih? Sebetulnya dia tahu Tuhan tuh ada, tapi dia meragukan, ada enggak sih gitu kan? Betul. Jadi ungkapannya itu justru membuktikan bahwa dia sedang menggumulkan hal itu. Jadi kalau kita ngomong apakah tadi manusia itu berarti bisa, tadi itu aku bilang, aku nikah sama A, nah, terus divorce. Nah berarti kehendak Tuhan tuh yang mana kan gitu. Ya pada prinsipnya adalah kita hanya bisa memahaminya begitu itu sudah terjadi. Nah tapi poinnya adalah ingat jangan hanya mencari kehendak kekal Allah, tapi carinya juga kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah pendekatan itulah yang membuat kita tuh lebih solid ya, lebih utuh. Makanya saya yakin kehendak Allah atau ketetapan Allah itu berlaku mutlak sih. Nah, pendekatannya apa? Ini agak ribet juga sih. Jadi ada namanya possibility argument, ada probability argument sebenarnya. Kalau possibility itu kemungkinan terjadi. Ya, kalau probability ngomongnya persentase. Tapi menarik, kalau probabilitas mencapai titik 0, itu akan nyambung kepada impossible. Tapi bukan berarti kalau yang mungkin nggak ada persentasenya gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang Allah berdaulat nggak atas segala sesuatu? Kalau kita ngomong mungkin lah. Gitu. Kalau orang ngomong tidak mungkin, berarti ini orang asumsinya ateis, agnostik ya. Kita nggak bisa bahas lah. Tapi kalau kita ngomong dalam koridor mungkin Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Pertanyaannya probabilitasnya berapa banyak? Persentasenya. Itu saya bilang tadi di awal, 30% kah? Apakah waktu kota gue milih baju itu bukan kehendak Allah? Bukan ketetapan Allah atau kehendak bebas manusia aja atau yang di mana gitu. Nah, kemungkinan probabilitas itu menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena waktu kita ngomong dia tidak mutlak 100% berdaulat atas segala sesuatu, prinsip pribadi siapa Allah ini jadi goyang.
Ya kan, kalau Allah memang berdaulat segala sesuatu, harusnya dia menetapkan segala sesuatu, termasuk dosa. Nah ini dia. Allah menetapkan dosa, jawaban saya yes. Allah menetapkan dosa, tapi tidak membuat dosa. Itu beda ya, dua hal yang berbeda. Jadi dia menetapkan dosa, kenapa? Karena saya yakin Yesus Kristus ditetapkan untuk datang itu kan karena bukan tiba-tiba. Iya. Bukan tiba-tiba, aduh, gua ciptain manusia jatuh dalam dosa, diapain nih? Kan bukan gitu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja kan ya 1000 hari itu seperti 1 hari kan. Ya, jadi bagi Tuhan itu sudah selesai kan. Nah cara berpikir kita kan kronologis, Senin, Selasa, Rabu, besok nggak tahu apa misalnya. Tapi bagi Tuhan, it's all done. Sudah selesai, sudah clear. Nah itulah yang kita mau terobos. Makanya saya selalu bilang, gimana caranya mengkaitkan kekekalan dengan kesementaraan? Jawabannya cuma satu, believe in Jesus. Karena Jesus itu datang dari eternity, dari kekekalan. Tapi dia masuk di dalam ruang sejarah yang seperti kita. Jadi kita bisa ngerti gimana kehidupan di dalam kesementaraan untuk yang kekal. Kalau kita ngelihatnya di dalam kacamata Yesus. Selama kita nggak lihat Yesus, sulit, sangat sulit. Nah, berarti gini Pak Joy, kalau gitu. Saya coba nyambungin ya. Sobat Podcast, ini jangan bingung ya. Kita coba sambungin dia sedikit gitu. Ini saya bisa salah, koreksi ya, Pak Joy. Berarti kalau kita berbuat dosa, itu bukan istilahnya kalau kita bicara kata takdir ya, kita pinjam kata takdir, itu bukan takdir. Tapi karena kita masih punya kehendak bebas dan Tuhan mungkin mengintervensi dengan memperingatkan, sudah ngingetin kita, tapi kita tetap jalankan itu. Itu dosa. Jadi poinnya gini kotaku, kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, kedua-duanya itu jelas sekali dinyatakan oleh Alkitab. Tugas kita tuh bukan mengadu domba dua-duanya. Tugas kita adalah menerima bagian itu. Misalnya Lukas 22 ayat 22 misalnya. Anak manusia memang sudah ditetapkan untuk mati, Yesus memang sudah. Tapi celakalah orang yang olehnya menyerahkan Yesus. Yudas itu kan nggak bisa ngomong di surga gini loh. Kan memang Tuhan sudah menetapkan Yesus mati. Nah iya, kan saya kan nolong Yesus, saya kan nolong Tuhan. Kan seringkali begitu ya. Coba Tuhan Yesus kan udah pasti tahu kalau Yudas bakal berkhianat. Ngapain dipilih gitu? Oh ya udah, itu sudah kehendak Tuhan. Jadi Yudas menjual itu dalam kehendak bebasnya. Jadi kok bisa begitu? Apakah Tuhan tidak melakukan sesuatu? Nah ini yang namanya ada effective will, ada permissive will istilahnya kalau dalam teologi. Ini udah berapa banyak istilah tadi ya kita punya ya. Kehendak Allah yang mengizinkan dan kehendak Allah yang efektif. Dia kok efektif, dia berjalan dengan aktif. Melakukan persuasi, mengintervensi dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks yang lain, Allah itu bisa membiarkan tuh manusia itu melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, permissive will, mengizinkan. Pada saat mana permissive will, saat mana effective will? Ya kembali kepada atribut ilahinya. Ya, jadi kalau misalnya kuduslah kamu sebab aku kudus, kita kudus nggak? Kan kalau dalam perjalanan hidup kan kita seringkali jatuh. Iya. Nah pada waktu kuduslah kamu karena aku kudus, itu adalah waktu kita jatuh, kita tidak tiba-tiba hilang kan? Kita tidak berubah. Jadi gini, kudus itu kan ada status misalnya. Kita kudus nggak? Ya kita orang kudus. Kenapa orang kudus? Karena kita datang dari kota kudus. Oh bukan, kita kudus karena kita anak Allah. Kan saya hampir percaya loh tadi ini. Kalau nggak ada kata-kata bukan, saya hampir percaya, serius. Oke. Karena saya nggak dengar kotanya tadi. Oke. Ya kan, ya sama seperti kita punya anak. Anak kita bikin salah kan tetap anak kita sih. Ya. Tapi didisiplin. Itu kan status. Gitu. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, kan dia belajar untuk menjadi semakin kudus. Dikuduskan, berproses, by proses, tapi tidak merubah statusnya. Nah pada waktu kita ngomong hendaklah engkau kudus kan jernih kan perjalanan. Nah dikuduskan. Nah waktu ngomong dikuduskan, prinsipnya adalah monergism tuh sinergism tuh bersama-sama. Allah menolong kita. Lalu kita juga dengan keinginan kita meresponi panggilan Tuhan. Makanya setiap kali di Alkitab ada kalimat, jika engkau sungguh-sungguh mengikuti perintah ini, jika engkau sungguh-sungguh ini, kuatkanlah teguh, janganlah menyimpang kiri dan kanan. Itu kan Tuhan ngomong. Iya. Supaya apa? Supaya kita punya respon. Nah itu kehendak bebas. Tapi dalam ketetapan tertentu Allah bisa mengizinkan. Jatuh nggak? Jatuh. Tuhan tahu nggak? Tahu lah. Ya, misalnya dosa yang mau kita lakukan besok apa? Tuhan tahu nggak? Tahu lah. Apakah dalam ketetapannya? Yes. Tapi apakah dia yang membuatnya? Tidak. Dengan kehendak kita sendiri. Kalau bicara Tuhan izinkan, berarti
apa ya? Maksud saya begini. Tuhan izinkan kita berdosa. Oh, jangan berdosa deh. Kalau berdosa pasti berdosa. Tuhan izinkan kita ini jatuh dalam dosa tertentu misalnya. Itu berarti bukan Tuhan tidak punya tujuan kan? Tuhan pasti punya tujuan. Supaya mungkin kita Tuhan ingin bahwa kita ini kalau kamu buat ini rasakan seperti ini nih rasanya nih. Lu akan jatuhnya seperti ini. Begitu kita udah rasain itu, yuk balik misalnya kayak gitu. Atau kalau Tuhan izinkan berarti ya udah Tuhan izinkan terjadi karena kita ndablek. Ya udah lu ndablek, ya udah. Nanti ada resikonya loh. Lu yang tanggung resikonya gitu. Kalau lu mau balik ayo gitu. Apakah memang kayak gitu? Ini kan konteksnya harus dipisahkan dulu ya. Misalnya kalau kita memang betul-betul firm anak Tuhan. Kalau kita sudah anak Tuhan, berarti ada yang namanya kan disiplin. Pengajaran. Disiplin, ya, yang kota gue tadi ngomong, by design ada purpose-nya nggak ada tujuannya, menjadi semakin serupa. Kalau kita sudah serupa dengan Yesus kan nggak usah ada ayat ini lagi. Dan ayat ini kan kita bawa sampai mati kan. Jadi kan proses terus berjalan. Nah gimana? Ya semakin serupa itu dengan itu tadi membaca Alkitab. Kitanya punya respon. Nah respon itu sendiri bukan total respon kita, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus menggelisahkan. Loh, kamu kok katanya kenal Tuhan, saya ibadah ya, kebaktian misalnya, kebaktian online misalnya ya, di rumah, ini contoh misalnya. Terus kita kebaktiannya sambil tiduran. Terus Roh Kudus bisa ngomong, loh kamu mau ketemu siapa? Kamu ibadah apa nonton YouTube? Mati apa nurani, nonton ibadah? gitu ya? Ada dorongan, mulai gelisah, iya ya, kok saya begini terus? Ya. Nah respon dengan kehidupan kita, oh iya ya saya nggak bisa deh. Ambil komitmen gitu. Bisa jatuh lagi nggak? Ya bisa lah, bisa jatuh lagi. Tapi dalam bagian itulah ada yang Tuhan mengizinkan. Karena bagi saya gini sih, rasa sakit itu dibutuhkan untuk sebuah pertumbuhan. Mengingkari rasa sakit hanya membuat kita semakin terpuruk. Orang kalau sakit itu ya harusnya kita tuh bersyukur karena kitab Ibrani itu bilang kamu itu didisiplin menghasilkan duka cita. Disiplin, sakit, nggak enak. Tapi pada ujungnya nanti kamu akan melihat kemuliaan yang kekal itu tadi. Ada sukacita. Jadi orang yang menabur dengan tangisan akan menuai dengan dengan sorak-sorai. Ya, jadi kita dalam pergumulan ini kita sadar ya. Kalau kita mau implikasi ya saya praktis. Dalam pandemi sebenarnya seperti ini ya. Apakah ini kedaulatan Allah? Saya yakin sih Tuhan menetapkan ini terjadi gitu loh. Tapi bukan berarti takdir dalam konteks kita nggak respon apapun. Tapi kehendak bebas kita bagaimana merespon Allah yang berdaulat. Ya percaya bahwa dalam situasi sesulit apapun Tuhan tetap pegang kendali. Dia akan tolong, mengontrol, dia akan kasih jalan keluar. Gitu, walaupun kita diuji segimanapun nggak akan pernah melampaui kekuatan kita. Karena dia tahu kan. Itu kan membuat kita jadi terhibur ya. Tapi tidak fatalistik, tidak gini. Tiba-tiba saya suka-sukanya sendiri. Terus jatuh, blek, terus kita ngomong, sudah memang Tuhan menakdirkan itu. Itu fatalistik itu loh. Tapi kalau dalam proses kita mengenal Tuhan, tapi dalam proses itulah kita mengalami kejatuhan, pergumulan, kesulitan. Nah itu kita bisa melihat Tuhan tuh dengan caranya ya mendisiplin kita gitu, untuk kembali kepada Dia. Berarti kehendak Tuhan itu memang Tuhan ada kehendak di dalam kehidupan kita. Tapi dalam suatu prosesnya itu banyak kehendak bebas kita yang berjalan, dan juga di samping itu tadi kalau kita bicara bukan sinkronisasi, tadi bicara apa? Sinergisme. Nah, sinergisme itu berarti di satu sisi lupa saya tadi bahasanya apa ya? Satu sisi intervensi Tuhan itu juga jalan gitu. Iya betul. Dan ini bersinergi. Kadang sinerginya bisa positif, kadang sinerginya bisa negatif. Artinya negatif bahwa kehendak kita yang kita dulukan gitu. Itu tadi saya bilang kan tadi ada internal calling tuh. Iya betul. Gelisah, tapi ada external calling. Saya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba misalnya ya ada yang ngeciak saya, misalnya dihianati orang, kan kita nggak bisa. Tapi melalui external calling ini kita mulai bertanya apa arti hidup ya. Kenapa kok saya cari uang, terus kok waktu saya kehilangan uang ini begitu sakit hati ya. Nah itu kan proses pengujian kalau anak Tuhan ya. Jangan-jangan ada berhala dalam hati saya. Jangan-jangan itu teguran Tuhan supaya saya kembali kepada Tuhan. Karena saya terlalu banyak kerja, sehingga Tuhan mengizinkan ada orang lain melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Nah itu mungkin beberapa hal yang saya bisa bagiin. Ini
sedikit ya kata gue ya, mungkin karena berkaitan juga ini ada teman-teman yang tanya nih. Oke. Ini kaitannya mungkin dengan tadi sih kata gue, mungkin juga kita bisa saling melengkapi juga ya. Nah ini menikah atau nggak menikah apakah takdir atau pilihan? Jadi kalau misalnya menikah atau tidak menikah takdir atau pilihan, bagi saya tetap sih. Pertama kali itu Matius pasal 19 itu ada tentang gini, ada orang yang nggak menikah, ada 3 alasan. Satu, karena mereka kondisi fisik ya. Jadi kalau dulu tuh ada budak yang dikebiri misalnya ya. Lalu yang kedua adalah karena memang panggilan yang khusus atau karena ada orang yang membuat dia seperti itu. Jadi ada beberapa aspek. Nah konfirmasinya adalah apakah kita ini menikah atau tidak menikah, yang pasti adalah Tuhan sudah menetapkan. Bagian kita menemukan kehendak Tuhan bagi kita. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman pemuda mungkin yang lagi bergumul, sebelum cari pasangan yang terbaik, jadilah orang yang terbaik dulu buat Tuhan. Jadi kalau kamu jadi orang yang terbaik buat Tuhan, saya yakin sih Tuhan akan kasih pimpinannya untuk semakin mengetahui, ada konfirmasi dan seterusnya. Memang ini tidak mudah sih dilakukannya. Lalu di pertanyaan berikutnya adalah keterkaitan dengan ini kau Teguh. Dengan ini kehendak bebas sama ini tadi udah ya. Lalu Allah menyesal. Nah ini. Ya. Tadi Allah menyesal tadi ya sempat ditanyakan juga ya. Jadi kalau dalam netizen tadi yang nanya itu. Iya. Allah menyesal tuh netizen tuh. Ada istilah itu antropomorfisme, ini banyak sekali istilah ya, tapi lumayan lah. Antropomorfisme adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia untuk mengidentifikasikan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Tadi contohnya apa tadi? Sorry, Sodom Gomora. Sodom Gomora. Sodom Gomora ya. Itu kan Tuhan tawar-menawar. Ya, Tuhan bisa ditawar. Ya, agak-agak mirip sama kisah Hizkia lah. Hizkia juga kan gitu. Dia doa, umurnya diperpanjang. Itu 2 raja-raja berapa itu diperpanjang. Terus sama Niniwe. Ya. Nah, itu oke. Nah, apakah hal-hal itu berarti Tuhan tuh berubah? Bisa berubah pikiran enggak gitu? Sebenarnya enggak. Saya contoh ya, kasus Hizkia. Kalau kita baca kasus Hizkia, dari Hizkia tuh keluar Manasye. Manasye itu nanti akan menjadi keturunan-keturunan yang berikutnya. Ini menariknya adalah Tuhan tuh sudah berjanji keturunan tuh tidak akan berhenti. Kan aneh ya, kalau misalnya dia mati, kalau diukur dengan kelahiran Manasye itu nggak masuk. Oke. Jadi memang by design Tuhan tuh memang memberikan Hizkia tuh umur yang setelah dijawab yang kedua kali. Jadi dia bukan menambahkan tiba-tiba berubah. Oh Tuhan, saya sakit nih mau mati. Terus saya oke aku tambahkan, enggak. Karena by design dia sudah membuat umur Hizkia itu sesuai supaya waktu anak-anak lahir dan seterusnya keturunan tuh nggak berhenti. Tapi kenapa Tuhan bukan mengizinkan ya? Membolehkan atau mengizinkan? Sama ya apapun aja. Itulah. Nah berarti kan maknanya apa? Maknanya bisa nawar gitu. Maknanya adalah pada waktu itu buat kita belajar tentang Hizkia, kita itu bisa minta kepada Tuhan. Kita tuh bisa memohon kepada Tuhan. Walaupun tidak merubah ketetapan. Dalam kasus Hizkia, Tuhan sudah menetapkan usia Hizkia itu yang belakang. Tapi karena kisah itu kita bisa menangkap bahwa Tuhan mendengar, bukan merubah loh. Nah, sebentar Pak Joy. Ini agak menarik ya. Jadi begini Pak Joy. Kalau Tuhan misalnya Tuhan menetapkan umur manusia itu 100 misalnya. Menetapkan umurnya si A 100. Ya kan? Kalau Tuhan sudah kasih dia si A ini Tuhan sudah menetapkan bahwa si A ini maksimal umurnya 100. Terus kalau tadi terjadi kan gimana ya cara ngomongnya? Nggak mungkin A ini akan nawar kalau dia tahu kalau umurnya bakal 100. Jadi misalnya umur 70 mulai sakit-sakitan nih, umur 70 nih si A ini sakit-sakitan. Terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku sembuh, kasih aku umur 20 tahun lagi lah misalnya gitu kan, supaya aku bisa lihat anak-anakku sukses, supaya bisa lihat iniku dari gitu. Nah, padahal Tuhan tuh udah tentuin umurnya 100. Ngapain Tuhan menanamkan pikiran di si A ini, umurku 70 ini aku takut mati nih rasanya nih, tapi aku belum lihat anak-anakku sukses misalnya gitu ya, cucu-cucuku, cicitku sukses. Kenapa harus gitu ya kan kasusnya lagi-lagi kan pada waktu kita baca Hizkia, apakah Hizkia tahu kan umurnya segitu kan enggak kan problemnya adalah kita jadi pembaca kedua ya setelah dia ngalamin kan gitu orang Yahudi, lalu kita kan membaca lagi kisahnya. Sama seperti Ayub sebenarnya. Akhirnya saya berasumsi. Ayub apa tahu bahwa sebelum Ayub mengalami banyak pergumulan ada percakapan di sebelumnya? Nggak tahu saya. Sampai mati dia nggak tahu. Kita yang membaca kisah itu baru tahu. Bisa tahu. Iya. Nah sama seperti halnya Hizkia juga begitu sih. Jadi kalau tadi ngomong tentang umur, ini saya bacain ya mumpung saya catat nih. Ayub 14 ayat 5.
Hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ini ketetapan tentang umur manusia. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kisah para Rasul 17:28. Kita bergerak, kita ada. Artinya dalam ayat-ayat ini kita bisa mendapatkan sebuah kepastian. Umur itu nggak berubah-berubah, Tuhan sudah menetapkan gitu. Jadi kalau kita kembali terus mundur kepada pertanyaan pertama, nggak pakai COVID, nggak pakai masker, mati, ya apa segala macam. Poinnya adalah Tuhan tuh memang sudah menetapkan usia manusia, gitu. Kalau bahasanya itu pertandingan sudah selesai. Nah, pertandingan sudah selesai ini bukan karena kita ini ya kalau menjaga itu kan oke ya. Tapi dalam konteks itulah sebenarnya kita paham kehendak bebas manusia itu kan Galatia ngomong merdeka tapi bukan untuk dipergunakan berbuat dosa. Artinya kehendak bebas kita ini untuk taat dan setia. Giliran kita matinya kapan? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah tanggung jawab. Sama seperti ada orang, Pak saya ngerokok dari SD, umur saya 74 nggak mati-mati. Teman saya Pak umur 50 mati, padahal nggak pernah merokok. Nah ini orang yang pragmatikal. Dia melihat itu dari hasil. Padahal tugas itu bukan menetapkan matinya kapan. Tugas kita adalah proses ini kita bertanggung jawab nggak? Tapi kita bisa mempercepat. Dengan cara makan. Iya dong. Betul nggak? Iya. Misalnya Tuhan kasih kita, si A umurnya 80. Tapi menarik dia bisa mempercepat 50 gitu, misalnya. Nggak usah ngomong begitu, bunuh diri aja. Nah iya itu. Orang bunuh diri. Bebas, apakah bunuh diri itu termasuk dalam ketetapan Tuhan kan gitu kan? Iya. Bagi saya tetap bagiannya konteksnya adalah Tuhan berdaulat, Dia menetapkan segala sesuatu, tapi di dalam permissive will. Ya. Jangan tanya nanti bunuh diri masuk surga atau neraka ya, itu mungkin sesi yang berikutnya. Karena banyak elemen yang harus dijelaskan gitu, nggak serta merta terus tiba-tiba begitu. Itu permissive will. Permissive will. Allah mengizinkan itu terjadi kan. Allah sudah menetapkan, tapi ketetapannya bukan secara aktif dia membuat orang itu bunuh diri. Iya, karena ada unsur kehendak bebas tadi. Iya betul. Dalam kehendak bebasnya Tuhan membiarkan. Gitu. Iya, dia tapi ada nggak orang mau bunuh diri nggak jadi? Ada. Berarti Allah belum mengizinkan. Seperti saya contohnya. Kan berapa kali saya pakai obat kan overdosis, nggak mati saya. Tapi teman saya pakai sedikit, mati dia. Tapi bukan berarti bahwa misalnya seperti itu ya. Ayo udah pakai aja gitu. Iya pakai aja, aku nggak apa-apa nih. Lu gitu aja. Itulah makanya isu-isu yang seperti ini waktu gue tidak mudah. Karena orang tuh bisa gampang sekali melihat. Makanya saya selalu tekankan, God design, God decree itu nggak bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa ngomong begini, hanya sekedar ngomong, aku profesinya apa ya? Apakah Tuhan menetapkan aku jadi guru? Jadi dosen, jadi A, jadi B. Apakah Tuhan menetapkan saya menikah? Tidak menikah? Enggak. Tapi harus ngerti dulu by design. Saya ini dipanggil jadi saksi. Itu udah pasti. Itu kehendak Allah kan, yang dinyatakan. Apakah waktu saya menjadi saksi ini efektif enggak? Itu dulu. Begitu sudah efektif, baru tanya. Tuhan kasih pasangan supaya panggilan semakin efektif. Ya. Jadi beberapa orang menikah sama pendeta, hamba Tuhan, atau misalnya ada orang yang ini pas persis bulan keluarga ya. Menikah tuh MBA misalnya, gitu, married by accident. Gitu. Apakah itu ketetapan Tuhan? Lihat berjalannya. Ada banyak orang juga yang dipulihkan setelah mereka mengalami itu, terpuruk jatuh, ya, internal dan eksternal calling, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kedua jadi efektif sekarang pelayanannya, karena pernah mengalami itu. Untuk jadi saksi. Iya, jadi saksi. Memberikan kesaksian gitu. Itu God design. Dosa is dosa. Iya, dosa gitu is dosa. Kan. Tapi begitu dia dosa, ketemu Tuhan, dia minta ampun, Tuhan ampuni, dia jadi lebih baik. Betul. Jadi ketetapan dan desain itu nggak pernah bisa dipisahkan. Nah makanya saya mengajak kita sih gini sih kata gue melihat podcast ini. Jangan hanya tanya kehendak kekal Allah buat saya, tapi tanyalah apakah engkau mencari kehendak Allah yang dinyatakan. Yang dalam Alkitab itu cari, maka Tuhan akan kasih konfirmasi itu, misalnya pernikahan, pekerjaan, perkuliahan, panggil dulu, lihat dulu, apakah di kuliah ini saya semakin efektif jadi saksi. Ya kan kadang gini ya, menjadi saksi itu kan perlu out of the box ya menurut saya. Jadi saksi itu butuh keluar dari zona nyaman. Terang itu hanya bisa menjadi terang kalau ditaruh di tempat gelap. Di tempat gelap itu nggak gampang loh, itu keluar dari comfort zone loh. Gitu. Jadi saya appreciate anak-anak pemuda yang berani misalnya abroad, keluar negeri misalnya. Mereka sudah dapat nih, diperlengkapi di gereja kita misalnya. Ada materi ini, ada pemuritan ini. Nah mereka keluar negeri nih, harus panggil saksi. Oh Tuhan mau memanggil saya ke sana. Oke, jadi saksi. Perihal ilmu pengetahuan, jadi apanya, Tuhan pasti akan ngelengkapi loh.
Kan nggak mungkin Tuhan mengutus tanpa melengkapi. Iya. Tapi kalau kita hanya mengejar saya jadi apa ya, kita bisa kecewa gitu. Karena jangan sampai mimpi kita itu bukan ketetapan Tuhan. Kehendak kita. Jadi ambisi jadinya. Iya. Saya harus jadi ini, harus jadi itu. Begitu Tuhan bilang enggak, ya tetapannya bukan itu kok. Terus mau apa? Nanti tanyanya, kenapa Tuhan? Nah iya, jadi gitu. Mengapa Tuhan gitu kan ya? Jadi bisa menyalahkan Tuhan, Tuhan saya sudah begini, itu sudah begitu. Padahal Tuhan jawabnya juga bingung. Tuhan kan tidak, saya kan udah bilang dari awal, kamu kan bukan di sana, gitu. Lu pilih-pilih sendiri, sekarang salah lu nanya ke Tuhan. Mengapa? Kenapa? Iya, benar. Oke. Ya, oke Pak Joy. Ini kalau kita perpanjang gitu ya, kita perpanjang lagi, itu bakalan banyak. Oh, gitu. banyak. Pasti banyak pertanyaan, pasti banyak kasus-kasus lah. Iya, lalu pembahasannya pasti akan lebih, ya ini bisa case by case gitu kan, kasus per kasus. Tetapi secara general kita bicara bahwa kehendak Tuhan memang kehendak Tuhan ada di dalam setiap manusia gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya kehendak Tuhan tuh punya goal untuk manusia, tapi dalam perjalanannya Tuhan tuh nggak seperti orang yang otoriter gitu, mematikan kehendak bebas. Kehendak bebas tetap ada, tetapi di situ ada sinergi, istilahnya merespon. Iya, seperti itu. Jadi ada sinergi, Tuhan juga ngasih pembelajaran, memberikan peringatan, misalnya memberikan macam-macam. Sedikit supaya clear kota gue. Tadi yang penginjilan sama doa. Tuhan kan sudah tahu sebelum kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Tuhan kan sudah tahu memilih siapa yang akan diinjili, siapa yang akan diselamatkan. Kenapa harus diinjili? Ngapain kita harus menginjili? Nah, buat saya jawabannya adalah di dalam kehendak bebas yang dikuduskan. Kita ini melakukan bukan karena kita tahu untuk hasilnya, tapi sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu siapa yang akan diselamatkan, nggak tahu. Tapi Tuhan sudah menetapkan. Jangan cari itunya, kita cari apa? Ada orang yang belum kenal Tuhan, yuk kita berusaha sebisa mungkin. Doa itu apa? Tuhan apakah nggak tahu? Tahu. Tuhan tuh bukan memberitahu, doa tuh bukan memberitahu Tuhan, tapi memberitahu diri kita bahwa Tuhan itu maha tahu. Jadi waktu kita berdoa, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan ini. Jadi respon kita terhadap kehendak bebas itu, kehendak bebas kita tuh bergantung di dalam anugerah, bukan kehendak bebas yang dibiarkan liar gitu. Tapi kehendak bebas yang bergantung. Caranya apa? Disiplin tadi, disiplin doa, menceritakan Injil, membaca Alkitab, supaya kehendak bebas kita tuh ada di dalam koridornya Tuhan itu sendiri. Jadi kalau enggak, wah itu kan sulit gitu. Oke, Pak Joy, sebelum kita tutup nih, satu kalimat gitu ya, atau beberapa kalimat kesimpulan dari Pak Joy nih soal takdir, nasib, kehendak Tuhan. Ya, gimana Pak? Konklusi saya mungkin kaitannya sama gini. Jangan susah-susah ya. Apapun yang kita percakapkan, itu pasti memberi ruang misteri sih. Pasti selalu ada pertanyaan di sana. Betul, sepintar apapun, sehebat apapun kita ngomong tentang Sang Pencipta, kita nggak mungkin bisa meraihnya gitu. Karena dia nggak terbatas. Dia terlalu besar, terlalu agung, pikirannya begitu ajaib. Ya. Siapakah kita, kata Rasul Paulus ya, yang bisa menilai keputusan kebijakan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah di dalam Yesus tuh kita menemukan itu tadi, titik temu antara sementara dan kekal. Di dalam Yesus kita bisa ngerti panggilan hidup kita tuh sebenarnya apa gitu. Dan misteri adalah bagian dari iman. Maka iman tanpa misteri bukanlah iman. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan tetapkan, itu kita bersyukur. Karena kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita, tapi bersandar kepada Allah yang maha tahu, yang sudah menetapkan segala hal untuk sesuatu yang baik. Jadi maksudnya apa ya? Kadang tuh kita hanya diminta untuk mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan, walaupun kita tidak tahu apa yang sebenarnya Tuhan tetapkan kepada kita. Karena rancangannya nggak mungkin rancangan kecelakaan sih. Selalu damai sejahtera. Selalu damai sejahtera. Dan itu yang kita pegang untuk kita putuskan. Apapun yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanku, aku akan tetap menyenangkanmu, mengasihimu, dan mencintaimu, dan mengenal engkau seumur hidup saya. Gitu. Ya itu aja mungkin yang saya mau sampaikan kalau bicara tentang hal ini. Ya, jadi jangan ributin lah soal takdir nasib gitu. Jangan ributin itu ya. Kita selalu tanya lah dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap kehidupan kita, tanya kepada Tuhan nih, kehendak Tuhan itu apa gitu. Itu yang lebih penting sebetulnya. Ya betapa bersyukurnya kita kan punya Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik.
Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang sudah merelakan anak yang tunggal. Bagaimana mungkin kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang seperti itu? Tapi dalam satu sisi, Tuhan kalau ini memang kehendak-Mu dan ketetapan, aku mau bersyukur kepada Tuhan gitu. Dan itu sudah dalam satu rancangan yang damai sejahtera tadi. Iya betul. Seburuk apapun kehidupan kita gitu. Iya. Thank you Pak Joy. Sama-sama. Ini seperti kuliah gitu ya. Enggak juga lah. Cuman biar ini menjadi satu pembelajaran kita bersama Sobat Podcast. Yang penting itu kita cari kehendak Tuhan itu apa gitu. Kita nggak usah meributkan apakah itu nasib atau takdir dan sebagainya.